Maaf, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10 ya. Karena ini dua bagian yang berkaitan. Saya mengajak kita membuka bagian ini, saya akan bacakan untuk kita. Lukas 17 ayat 5 sampai yang ke-10, demikian firman Tuhan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ayat yang ke-7, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan dan menghidupinya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, suatu kali dalam sesi From Success to Significance, Evangelist James Hudson Taylor keempat menceritakan kisah hamba Tuhan senior di gerejanya, di mana waktu itu dia sedang magang sebagai seorang mahasiswa teologi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dia berkantor bersama di ruangan hamba Tuhan senior tersebut. Ada satu hal yang menjadi perhatian, yang beberapa kali dia perhatikan. Setiap hari Selasa, hamba Tuhan senior ini datang ke kantor, terus kemudian hilang. Sampai nanti sore baru balik lagi dan kemudian pulang. Dia berpikir di dalam hatinya, kenapa hamba Tuhan senior saya ini setiap hari Selasa tidak ada di tempat? Apakah kemudian dia tidak suka sekantor dengan saya? Dia berpikir seperti itu. Hingga suatu hari di hari Selasa itu dia mencoba untuk mencari di mana gerangan sang pendeta senior tersebut berada. Dia keliling ruangan-ruangan gereja tersebut, Bapak Ibu. Di ruangan-ruangan dia datang ke situ tidak ditemui. Naik ke lantai 2, naik ke lantai 3, dan seterusnya. Dan sampai akhirnya dia mendapati hamba Tuhan senior itu berada di kamar mandi. Dia mendengar ada suara orang yang ngosek-ngosek WC. Dan betapa kagetnya dia, itu adalah pendeta seniornya. Kemudian dia bertanya kepada pendeta senior tersebut, apa yang pastor lakukan di tempat ini? Sang pendeta senior dengan muka yang tersenyum, dia menjawab demikian. Saya sedang mengingatkan diri saya bahwa sesungguhnya saya ini adalah hamba, bukan seorang bos. Bapak Ibu, dari sini kita sama-sama melihat bahwa seorang yang memiliki posisi yang tinggi sebagai seorang hamba Tuhan senior perlu mengingatkan dirinya siapa dia secara status. Kalau hamba Tuhan senior saja harus seperti ini, apalagi setiap kita.
Bukankah kita tahu bahwa setiap kita adalah manusia yang berdosa? Ada sebuah keinginan di dalam diri kita untuk kita selalu menjadi yang terutama dan penguasa. Maka natur dosa yang ada di dalam diri kita ini kemudian harus selalu kita redam dan kita ingatkan bahwa sesungguhnya kita tidak lebih dari seorang hamba. Charles Spurgeon mengungkapkan sebuah kalimat yang berbunyi demikian. Pastor, what is our position in the church? Pak Pendeta, apa posisi kita di gereja? We are servant. Kita adalah hamba, Bapak Ibu. May we always know our place and keep it. Kita harus selalu tahu posisi kita dan kita harus menjaga ini di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, bukankah juga Pendeta Stephen Tong pernah berkata, if Jesus is your Savior, but not your Lord, He is not your Savior at all. Jika kita mengakui bahwa Kristus adalah juru selamat bagi kita manusia berdosa itu, tetapi kemudian kita tidak mengakui Dia sebagai Tuhan atas seluruh kehidupan kita, maka sesungguhnya Dia bukan juru selamat kita. Bapak Ibu, menarik kalau kita memperhatikan perikop yang kita baca tadi. Juga membicarakan hal yang sama. Berkaitan dengan Tuhan dan hamba. Berkaitan dengan Tuhan dan hamba. Maka tidak heran kalau kita membaca di ayat yang ke-7. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Perikop ini sesungguhnya adalah perikop yang membicarakan atau mengungkapkan tentang relasi seorang tuan dengan seorang hamba. Dan hal yang menarik kalau kita perhatikan adalah perikop ini diawali sebelumnya dengan perikop tentang perbincangan murid-murid dengan Tuhan Yesus berkaitan dengan iman. Maka di ayat yang kelima kalau kita baca tadi di situ jelas dikatakan, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Seolah-olah para murid itu memiliki iman. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dengan lantang sekali. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Jawaban ini adalah jawaban yang ingin mengungkapkan sesungguhnya kamu belum memiliki iman itu. Sungguh menyedihkan. Mereka adalah murid-murid yang dipanggil oleh Kristus. Tetapi mereka belum memiliki iman tersebut. Pertanyaannya, iman seperti apa sih yang seharusnya dimiliki oleh setiap kita yang mengaku bahwa diri kita adalah murid Kristus atau hamba Tuhan. Sehingga kita bisa hidup selayaknya sebagai seorang murid yang sejati dan hamba yang sejati. Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa perikop ini tidak lepas dari perikop yang ada di bawahnya. Kalau kita memperhatikan dengan seksama, ada satu kata sambung dalam bahasa aslinya yang tidak diterjemahkan antara ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kata itu adalah kata yang bisa diterjemahkan dengan dan atau tetapi atau bagaimanapun, sehingga
seharusnya ayat ke-7 itu memiliki penerjemahan yang seperti ini. Tetapi siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya? Kata ini menunjukkan ada relasi dengan bagian sebelumnya. Dan kalau kita lihat di bagian berikutnya yang menjadi tema kita, only doing our duty, di situ dikatakan demikianlah juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Seorang penerjemah Alkitab atau seorang teolog ketika menafsirkan bagian ini, dia mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Kata segala itu bermakna total. Dan ini bicara tentang kualitas yang lengkap dan sempurna, bukan kuantitas. Sama seperti benih sesawi itu lengkap dan sempurna. Dan dia jabarkan dengan memakai kata total. Kata segala itu juga bermakna total. Dari sanalah komitmen total berasal. Maka tidak heran kalau iman dan status hamba itu berbanding lurus. Ketika kita memiliki iman, artinya kita akan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu tidak ada tawar-menawar. Secara total kita akan melakukan itu di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kalau saya boleh katakan, iman yang menyelamatkan, iman yang hidup adalah iman yang total. Bicara tentang kualitas dan bukan kuantitas. Iman yang dibarengi dengan pengakuan dan kedaulatan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dan Tuhan atas seluruh hidup kita. Setotal kita menempatkan diri kita sebagai hamba dan Yesus adalah Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya bersyukur sekali memiliki mentor yang luar biasa. Ada 2 mentor saya yang hadir pada kesempatan hari ini, Pak Jimmy dan Pak Free. Beliau adalah mentor-mentor yang selalu mengingatkan saya di dalam pelayanan yang saya kerjakan. Saya sedikit cerita ketika awal-awal saya masuk pelayanan di Sekolah Kristen Kalam Kudus Solo. Masih baru lulus, waktu itu Pak Jimmy suka telepon, Hen, Pak Jimmy mau rapat. Hendy datang. Hendy lagi ngapain? Lagi persiapan Pak Jimmy. Ya, kamu datang ke sini. Ngapain Pak Jimmy? Dengerin aja, lihat aja Pak Jimmy. Mimpin rapat, kamu perhatikan. Saya datang, saya perhatikan, gak ngerti apa-apa. Mereka ngomong apa juga saya gak ngerti. Tapi selalu ketika Pak Jimmy mau rapat selalu undang saya. Dari situ saya belajar banyak hal. Hingga suatu ketika, waktu itu gedung SD Manahan ya Pak Jimmy baru dibangun. Itu, wah pasti itu membutuhkan energi yang ekstra, pemikiran yang ekstra, penderitaan yang ekstra juga ya Pak Jimmy. Singkat cerita Bapak Ibu, satu hari saya mengajukan proposal untuk ditandatangani Pak Jimmy. Terus kita ngobrol di ruang meeting itu sampai 3 jam. Sampai 3 jam, Pak Jimmy masih ingat atau enggak? Ada satu perkataan yang disampaikan oleh Pak Jimmy seperti ini, Hen,
Kalau nanti Hendy mendengar Pak Jimmy namanya jelek, Hendy tidak usah kaget. Saya tahu itu pasti ada masalah yang besar. Hendy tidak usah kaget. Kalau ada orang yang merendahkan kamu, beliau katakan, kamu mesti memposisikan diri berbaring setara dengan tanah. Supaya tidak ada orang lagi yang bisa menjatuhkan kamu. Bapak Ibu, ini masalah yang dihadapi Pak Jimmy itu adalah berkaitan dengan karyawan yang kurang ajar dengan yayasan, saya tahu itu. Tetapi beliau sebagai pemimpin tertinggi tidak memakai otoritasnya untuk melakukan sewenang-wenang. Tetapi dengan hati yang tulus dan mengasihi, beliau merangkul mereka. Dari sini saya selalu belajar dengan beliau. Kalau ada apapun, perkataan apapun atau kondisi apapun yang membuat saya hancur misalnya, teladan Pak Jimmy mengajarkan saya untuk tetap mengasihi mereka tanpa harus menyakiti. Yang kedua, setelah beberapa tahun kemudian, Pak Jimmy digantikan oleh Pak Fri. Ya. Beliau pendeta, penampilannya seperti bisnismen. Ya. Terus saya kenal beliau awal-awal, kelihatan garang kalau ngomong cepat banget. Ya, tipikal orang Jakarta. Tetapi hatinya selembut sutra. Satu hal yang saya pelajari dari beliau adalah begini. Ketika beliau menjabat sebagai seorang ketua yayasan menggantikan Pak Jimmy, beliau tidak serta-merta kemudian, Pak Jimmy ini kan sudah tidak menjabat lagi. Ya sudah, nggak usah ikut campur urusan yayasan. Satu perkataan yang saya ingat dari Pak Fri, saya bersedia menjadi ketua yayasan, asal Pak Jimmy selalu mendampingi saya. Seorang hamba Tuhan yang punya otoritas dan memiliki otoritas untuk melakukan apapun. Tetapi beliau memilih untuk menghormati, menghargai seniornya meskipun sudah emeritus. Suatu kali saya berkata kepada Pak Fri, Sir, next, saya akan tetap menghormati Anda sebagaimana Anda menghormati Pak Jimmy. Dua teladan iman, mentor yang selalu membimbing saya di dalam kondisi apapun, mengingatkan bahwa kita ini adalah hamba. Saya ini adalah hamba. Ketika punya otoritas, punya kuasa, tidak seharusnya kita merendahkan yang di bawah kita atau menyingkirkan orang yang di atas kita. Bapak Ibu, saya ingin menutup khotbah saya dengan sebuah kisah dari William Carey. Ketika dia berusia 70 tahun, dia menuliskan surat kepada seorang anak yang bunyinya seperti itu. Saya hari ini berusia 70 tahun. Sebuah monumen peringatan akan belas kasih dan kebaikan ilahi. Sekalipun ketika saya meninjau kembali hidup saya menemukan banyak sekali, begitu banyak hal yang seharusnya membuat saya rendah seperti debu di tanah. Dosa-dosa saya secara langsung dan aktif begitu tak terhitung. Keacuhan saya terhadap pekerjaan Tuhan begitu besar. Saya telah gagal mempromosikan agendanya, juga tidak mencari kemuliaannya dan kehormatannya sebagaimana seharusnya. Namun dengan semua ini, saya masih dihindarkan dari murkanya dan masih diberi kesempatan untuk bekerja baginya. Dan saya percaya saya telah menjadi miliknya melalui Kristus yang beranugerah. Bapak Ibu, siapa yang tidak kenal atau tidak tahu William Carey?
seorang misionaris asal Inggris yang pernah ke India selama 41 tahun dan menerjemahkan buku-buku, khususnya Alkitab, ke dalam bermacam-macam bahasa di India, dan dengan kesetiaan yang luar biasa. Ia adalah the father of modern mission atau bapak gerakan misi modern. Orang sehebat William Carey yang seharusnya bangga dengan semua pencapaian pelayanan yang dilakukannya, namun ia masih merasa dirinya tidak layak dan tidak cukup baik di dalam melayani Tuhan. Ia tetap menyadari bahwa ia adalah seorang berdosa yang tidak layak, namun diperkenan oleh Tuhan atas anugerahnya semata. Bapak Ibu, siapa di antara kita yang ada di tempat ini yang sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan? Dan kemudian kita membanggakan diri kita dengan hal itu. Kalau sekali William Carey saja, dia masih mengakui ketidaklayakan dalam setiap pelayanan yang dikerjakan kepada Tuhan. Terlebih kita, apalagi saya. Mari biarlah firman ini mengingatkan kita bahwa kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Only doing our duty. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena itulah bukti bahwa kita memiliki iman. Mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan yang menolong, memampukan kita untuk menghidupi firman-Nya. Mari kita berdoa.